Siapa yang hobi nonton sepak bola Piala Dunia? Ayo angkat tangan, aku mau lihat kok. Ada yang nonton? Oh nonton ya, aku juga. Mungkin beberapa yang lain. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, kalau Anda harus menyebut dua pemain sepak bola dunia yang hari ini masih dalam level yang sangat tinggi dibanding yang lain, dua saja. Siapa saja itu? Satu, Ronaldo. Dua, Messi. Siapa yang lebih senang Messi? Angkat tangan. Ayo angkat tangan santai wae, mau angkat tangan lho kok wedi. Wong timan. Nah, siapa yang lebih suka Ronaldo? Mana juga? Oke, nah saudara-saudara, nah Portugal besok, Portugal itu Ronaldo dan Messi sudah masuk ke 8 besar, tentu saja Argentina. Messi dan Ronaldo, dua pemain sepak bola yang levelnya lebih tinggi dari pemain yang terbaik apapun di dunia ini, lebih tinggi, bersaing, dan kita bingung siapa sesungguhnya yang lebih baik, Messi atau Ronaldo. Ada yang suka Ronaldo akan mengatakan tentu saja Ronaldo, Romo. Lalu alasannya banyak. Ada yang mengatakan Messi, Romo. Alasannya juga banyak. Jadi setidaknya ada dua. Nah, yang ingin saya katakan dalam khotbah sore ini adalah bayangkanlah Yohanes dan Yesus waktu itu. Yohanes adalah pribadi yang mungkin sangat dinantikan kedatangannya oleh umat Israel yang merindukan kapan Mesias datang. Dan mereka percaya kalau Mesias datang itu ditandai dengan kehadiran seseorang yang akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dikatakan tadi kutipan dari kitab Yesaya yang dikatakan dalam Injil Matius, luruskanlah jalan baginya. Maka ketika Yohanes mulai tampil dan terkenal dan menyihir banyak orang, diceritakan bahwa banyak orang antri untuk minta dibaptis demi pertobatan. Yohanes ini di atas angin pada waktu itu. Artinya melambung tinggi dan dimuliakan dan dipuji, dan bahkan diantaranya orang mengutus untuk bertanya, apakah kamu adalah Mesias? Artinya lihatlah betapa sosok Yohanes ini tidak main-main levelnya. Sampai orang menduga ojo-ojo iki yang kita nanti. Dan Yohanes mengatakan dengan jujur bahwa bukan dia. Sementara Yesus sudah siap-siap untuk menjadi terkenal, untuk menjadi populer. Walaupun bukan itu konteksnya, kita paham kan? Bukan konteks soal misuwur karo orang. Tetapi lihat dalam konteks sosial, Yohanes itu sudah di atas angin, sementara di bawah bayang-bayang Yohanes adalah Yesus. Maka lebih dikenal Yohanes. Lihatlah. Apa yang kemudian terjadi? Ya kemudian orang mengomongkan tentang itu. Nah, lihatlah Yohanes dan Yesus. Tetapi poin yang penting adalah Yohanes itu orang yang setia pada perutusan. Perutusan Yohanes apa? Mempersiapkan jalan bagi Mesias. Maka yang harus lebih populer, yang utama, yang terutama, yang termulia, yang harus dikenal oleh banyak orang diikuti adalah Yesus dan bukan dia. Sedemikian ia bersikap, dia sendiri mengumpamakan dia yang datang sesudah aku, dikatakan seperti apa sih? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ini yang penting. Saya lupa memparagakan di mana. Tetapi melepaskan kasut itu seperti apa sih? Jadi kalau Ndoro Kanjeng itu pulang dari kondangan atau dari bepergian kan kena debu, ya kan? Entah naik onta, entah naik kereta, entah apapun lalu kena debu.
Apa yang kemudian punya banyak batur yang kemudian dilakukan? Dia akan masuk ke rumah lalu selonjoran. Ini iki. Kesel loh. Ya. Jadi selonjoran apa yang kemudian terjadi? Batur-batur itu tukon. Ini bukan asisten rumah tangga loh yang saya sebuti batur, jadi dibeli di pasar. Batur. Itu kemudian mendekat dan membuka tali kasutnya. Jadi yang buka tali kasut Doron itu batur. Dan Yohanes memposisikan diri membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sakmono misure sedemikian besarnya Yohanes dengan populernya dan mengatakan bahwa untuk membuka tali kasut yang dilakukan oleh para budak aku tidak layak karena dia sangat tinggi dan aku sangat rendah. Cukup di sini bisa menjadi refleksi bagi saya dan Anda ketika akan menyambut Mesias. Seringkali kita diakui unggul, entah dalam bidang apa, entah di tengah masyarakat, entah bahkan keluarga, antar kakak adik saja. Nek mas kae lho, nek mbak iki cetil. Wah, ringot lho ya. Sing dikatakan cetil, ora aku yo anu yo bantu yo ngene-ngene gitu kan. Lihat. Yohanes dibanding-bandingke ya karo Gusti Yesus. Yesus dibanding-bandingke karo Yohanes. Tetapi Yohanes setia pada perutusannya bahwa dia yang harus lebih mulia dan aku bukanlah apa-apa. Refleksi bagi kita adalah ketika kita tidak dianggap, ketika kita merasa tersingkir, ketika kita tidak dihitung lagi, ketika kita diremehkan, seperti apa sih reaksi kita? Ketika kita dibanding-bandingke, oh nek Romo kae nek khotbah cetha, nek Romo sing iki jan ra cetha. Kloro-loro mungkin. Ya. Atau di dalam hidup kita masing-masing kita mengalami itu dan betapa rasanya ingin berontak bahwa aku bisa, aku lebih, aku is the best dan bukan orang lain. Dan Yohanes menegur setiap pribadi yang seringkali lupa bahwa kalau aku sampai pada tataran tertentu dalam kehidupanku itu karena Tuhan yang berkarya. Awak dhewe isih eyel-eyelan. Bebojonan wae eyel-eyelan kok ya. Nek anake sing apik kuwi anakku. Ya anake dhewe kok ora kuwi anakku, anakmu sing kae. Guyon ya kan, tetapi lihat. Kita itu enggak mau kalau kalah. Dan Yohanes mengambil sikap itu. Dia yang harus semakin misuwur dan dimuliakan dan saya bukanlah siapapun. Amin. Amin. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oh asik banget ya. Yuk berdiri. Nah, sing iso nyanyi. Sing ra iso gerak. Sing ra gerak ra iso meneng. Kudu gerak. Ya, biar sehat dan sebagai itu juga kesaksian pujian kepada Allah. Ya, jadi kalau begini, kalau ikuti saya ya, semua lihat saya kan, ikuti yuk. Kalau dia harus makin bertambah bertambah itu kan naik. Jadi naik ini. Dia harus makin bertambah. Terus sampai dhuwur, lalu dibalik. Ku harus makin berkurang. Yuk, bareng-bareng yuk. Siap semua ini? Ayo. Yuk siap. Siap. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan
dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Keren loh. Sing sepuh-sepuh ya gerah loh, tepuk tangan yuk. Yuk bersemangat dengan Yohanes Pembaptis ya. Jangan mau disaing-saing ke ngalah wae. Ben sing nomor 1 Gusti Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Barusan misa di wilayah Timang dan ada sore, walaupun sore-sore OMK mengadakan basar makanan angkringan untuk mencari dana bagi kegiatan mereka. Kreatif ya. Dan umat itu menyambut dengan sangat penuh sukacita untuk membeli dagangan mereka. Ini bentuk saling support antar umat di wilayah Timang ini. Kita lihat ya seperti apa sih keramaiannya. Nih, rame banget ya lo Dok. Ya. Wah kayak ngali kemruyu banget kayak apa kayak. Ini kemruyu banget ki. Halo, Ibu. Wow, rame.